Nggih, silakan masuk. Misi dong. Nggih, Om Swastiastu Bapak. Iya, sukses dong. Nggih, silakan duduk Bapak. Iya. Selamat pagi Bapak. Ini selamat pagi dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. KDD Sukarma. Di sini saya sebagai dokter jaga di Klinik Sehat Sentosa. Sebelumnya saya akan mengetahui identitas Bapak terlebih dahulu nggih. Iya. Untuk nama Bapak siapa nggih? Pak Andi gitu dong. Bapak Andi. Untuk umur Bapak berapa nggih? Tiang umurnya 25 tahun dok. 25 tahun. Kalau boleh tahu untuk pekerjaan Bapak apa nggih? Sebagai karyawan di Kasero. Karyawan. Untuk tempat tinggal Bapak di mana nggih? Di Banyuning dok. Oh, Bandung. Singaraja nggih. Iya, Singaraja. Kalau boleh tahu tujuan Bapak datang kemari ada keluhan apa nggih? Tiang punya keluhan nyeri ini dok di bagian perut kanan bawah saya dok. Oh, nyeri di bagian perut kanan bawah. Iya. Itu nyerinya itu sakitnya itu berlangsung hilang timbul atau memang sakit saja niki? Hilang timbul nih dok. Hilang timbul. Iya. Apakah ada keluhan lain Bapak? Disertai mual nih dok saya dok. Mual dan Sama muntah. kadang muntah juga dok. Oh, mual dan muntah. Muntah. Apakah ada keluhan lain lagi seperti demam ataupun nyeri di bagian tubuh lain? Wanita demam nih ke saya dok dari 3 Demam hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Iya. Apakah Bapak ada penyakit atau riwayat dari mah? Mah nggak ada sih. Keluhan mah tidak ada nggih. Untuk diare, apakah ada keluhan diare? Nggak ada. Lancar. Tidak ada. Di sini untuk mengetahui kondisi kesehatan Bapak atau suatu penyakit yang Bapak derita, saya akan melakukan berbagai metode dari pemeriksaan nggih. Di sini ada 4 pemeriksaan. Yang pertama itu adalah saya akan melakukan metode inspeksi, di mana saya akan melihat kondisi dari abdomen atau perut Bapak. Yang kedua itu adalah metode auskultasi, di mana saya akan menggunakan stetoskop untuk mengetahui kondisi dari kesehatan Bapak. Yang ketiga itu adalah metode dari perkusi, di mana saya akan melakukan pengetukan di beberapa regio atau bagian dari abdomen atau perut Bapak. Dan yang terakhir itu adalah dari metode yaitu palpasi, di mana saya akan melakukan penekanan pada berbagai regio di perut Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia saya dok. Ya, di sini nanti di bed tersebut Bapak akan berbaring dan juga akan membuka bajunya setengah ya, supaya saya bisa melakukan pemeriksaan secara leluasa dan tepat. Iya, terima kasih dok. Sebelumnya saya akan melakukan tindakan aseptik supaya lebih steril ya Pak. Ya, Bapak dipersilakan untuk di bed ya. Saya melakukan pemeriksaan dengan baik. Silakan berbaring Bapak. Mohon untuk dibuka bajunya. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Oke. Terima kasih. Ini sedingin dok. Oke. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan dari metode inspeksi, di mana saya akan melihat beberapa kriteria dari bagian tubuh atau abdomen dari Bapak nggih. Di sini saya yang pertama itu adalah akan melihat dari kondisi kulit abdomen Bapak. Yang kedua itu adalah saya akan melihat kondisi dari bentuk tubuh Bapak atau bentuk abdomennya. Yang ketiga itu adalah saya akan melihat umbilikal Bapak. Yang keempat itu adalah saya akan melihat gerakan peristaltik dari perut Bapak. Sedangkan yang terakhir itu adalah saya akan melihat gerakan dari denyutan arteri Bapak. Apakah Bapak bersedia nih? Di sini setelah saya melakukan inspeksi, saya melihat di kondisi kulit Bapak tersebut tidak ada kemerahan, tidak ada benjolan, serta tidak ada bekas jahitan iki. Dan terus untuk umbilikal Bapak tersebut adalah normal, dan untuk posisi ataupun bentuk tubuh Bapak tersebut adalah simetris dan normal. Dan di sini untuk gerakan peristaltik tersebut tidak saya lihat, jadinya tersebut mengindikasikan Bapak tersebut normal. Dan yang terakhir itu adalah
denyutan arteri niki. Gerakan denyutan arteri Bapak tersebut tidak terasa atau tidak terlihat, jadi Bapak tersebut normal nggih. Di sini untuk pemeriksaan yang kedua itu adalah saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode auskultasi, di mana saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop untuk mengetahui kondisi dari abdomen Bapak, apakah Bapak bersedia nggih. Di sini untuk metode auskultasi tersebut saya akan melakukan pemeriksaan dari mendengar adanya denyutan dari arteri abdominalis, arteri iliaka dan arteri renalis, serta adanya bising dari usus Bapak. Apakah Bapak bersedia nggih? Oke, suksma. Di sini saya akan melakukan auskultasi di 4 regio dari abdomen Bapak nih. Oke, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada arteri renalis Bapak. Di sini arteri iliaka Bapak. Dan terakhir adalah arteri abdominalis Bapak. Oke, dari pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi dengan metode auskultasi, di sini saya dapatkan untuk bising dari usus Bapak tersebut berlangsung 15 kali per menit. Ini mengindikasikan bahwa abdomen atau usus Bapak tersebut adalah normal, serta tidak adanya desiran yang saya dengar dari stetoskop tersebut antara arteri iliaka, arteri renalis, serta arteri abdominalis Bapak. Jadi Bapak tersebut dinyatakan normal pada metode auskultasi ini. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang ketiga, yaitu adalah pemeriksaan dari perkusi, di mana saya akan melakukan pengetukan di beberapa bagian regio dari tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia nih? Di sini yang pertama itu adalah perkusi dari abdomen. Bapak dipersilakan untuk rileks dan bernapas secara normal nih. Apakah nyeri Bapak? Apakah nyeri? Tidak. Apakah nyeri? Iya. Apakah nyeri Bapak? Iya. Di sini untuk pemeriksaan dari perkusi tersebut dinyatakan bahwa bagian regio dari abdomen atau perut Bapak di bagian kanan bawah tersebut mungkin mengalami gangguan ya. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi dari hepar, yaitu untuk menentukan ukuran serta letak dari hepar Bapak ini. Saya akan mensejajarkan antara linea ataupun garis kail mid clavicula Bapak dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Saya akan menandainya Bapak. Di sini saya akan mengukur dari hepar ataupun liver Bapak. Oke. Di sini untuk liver Bapak tersebut yang sebelah kanan iki berukuran 7 cm. Ini mengindikasikan bahwa liver Bapak di bagian kanan tersebut adalah normal. Nah,
Dan saya akan mengukur liver Bapak di bagian kiri. Di sini untuk sejajarnya adalah sejarah dari linea mid sternalis. Bagian batas atasnya tersebut sejajar dengan yang tadi dari hati di kanan. Saya akan menandainya. Dan untuk batas bawahnya saya akan melakukan pemesan lagi dari umbilical ke atas. Di sini saya akan mengukur dari hati ataupun liver bapaknya. Di sini didapatkan bahwa hasilnya adalah 6 cm. Ini mengindikasikan bahwa hati bapak atau liver bapak tersebut adalah normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari perkusi renal ataupun ginjal bapak. Di sini bapak diharapkan untuk duduk melihat ke depan dan saya akan melakukan perkusi. Nggih. Apakah bapak bersedia? Ya, silakan duduk bapak. Permisi bapak nggih. Apakah nyeri bapak? Tidak. Apakah nyeri? Enggak. Oke. Apakah nyeri bapak? Enggak. Nyeri? Enggak. Nggih. Silakan kembali berbaring nih. Di sini untuk pemeriksaan dari ginjal bapak tersebut adalah normal nggih. Dan sekarang untuk pemeriksaan yang terakhir itu adalah pemeriksaan dari palpasi, di mana saya akan melakukan penekanan pada regio abdomen ataupun perut bapak. Apakah bapak bersedia nggih? Yang pertama itu adalah silakan ditekuk kedua lututnya nggih, kedua kakinya bapak. Nggih. Ini bertujuan untuk merilekskan bagian abdomen atau perut bapak. Yang pertama itu adalah saya akan melakukan palpasi ringan pada 4 regio dari abdomen atau perut bapak. Permisi nggih bapak? Apakah terasa nyeri bapak? Apakah terasa nyeri? Apakah berasa nyeri? Sedikit nyeri dikit dok. Iya. Apakah berasa nyeri? Ya. Di sini hasil pemeriksaannya tersebut adalah regio dari abdomen ataupun perut bapak kanan bawah tersebut mengalami masalah sedikit nih. Dan selanjutnya saya akan melakukan palpasi dari hepar tersebut. Permisi nih bapak. Bapak dipersilakan untuk menarik nafas apabila saya mengucapkannya nih. Tarik nafas pak. Iya, hembuskan. Tarik nafas pak. Iya, hembuskan. Tarik nafas pak. Iya. Di sini untuk pemeriksaan dari palpasi hepar ataupun liver bapak tersebut adalah tidak terasa atau tidak teraba. Ini mengindikasikan bahwa hepar ataupun liver bapak tersebut adalah normal nih. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi dari limpa bapak, dengan menggunakan metode Schaffner dan Heckert. Permisinya bapak. Di sini untuk limpa bapak tersebut adalah tidak terasa atau tidak teraba. Ini mengindikasikan bahwa limpa bapak tersebut adalah normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi dari renal ataupun ginjal bapak nih. Permisi bapak. Oke. Selanjutnya yang kiri. Oke. Di sini sama juga untuk pemeriksaan dari palpasi renal ataupun ginjal bapak tersebut tidak teraba ataupun tidak adanya benturan, jadinya bapak diindikasikan bahwa ginjal tersebut adalah normal. Dan pemeriksaan palpasi yang terakhir adalah pemeriksaan dari palpasi arteri abdominalis. Saya akan menekan ataupun melakukan palpasi pada area epigastrium
trik Bapak nggih. Permisi Bapak. Nggih. Di sini untuk arteri abdominalis Bapak tersebut adalah tidak teraba. Ini mengindikasikan arteri abdominalis Bapak tersebut adalah normal. Di sini saya telah melakukan 4 pemeriksaan tersebut. Bapak diharapkan untuk melakukan konsultasi ke bagian meja tersebut nih Bapak. Terima kasih Bapak. Silakan ditutup. Nih. Oke, di sini saya akan melakukan suatu anamnesis ataupun dugaan-dugaan sementara nih. Untuk nama Bapak tersebut adalah Bapak Andi, Iya. umur 25 tahun, pekerjaan karyawan, tinggal di Banyuning. Di sini setelah saya melakukan 4 pemeriksaan yaitu adalah inspeksi, auskultasi, perkusi dan juga palpasi. Di sini saya mendapatkan bahwa adanya suatu dugaan radang dari usus buntu Bapak atau appendicitis Bapak. Di sini saya karena adanya nyeri di bagian kanan bawah perut Bapak. Di sini saya akan menuliskan rujukan dari surat ini untuk dirujuk kepada dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit tertentu supaya lebih akurat pemeriksaannya. Ini dipersilakan untuk dibawa pada dokter rujukan di rumah sakit dan semoga Bapak lekas sembuh dan nanti untuk Bapak tersebut dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi, menerapkan pola hidup sehat dan semoga cepat sembuh ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak dok. Untuk semua Bapak. Semua dok. Iya.